Halo guys, di video kali ini gue mau sedikit cerita nih soal pengalaman gue selama 4 bulan kurang lebih pakai Vivo V29 dan juga Vivo V29e. Nah, biasanya gue tuh pakai buat kebutuhan sehari-hari guys. Kayak misalkan buat main game gitu, kemudian bikin konten sama kerja, itu gue sering banget pakai Vivo V29. Nah, sedangkan ya, untuk kebutuhan kayak scrolling sosial media gitu guys, nonton film ataupun chatting-chatting, itu gue malah lebih sukanya pakai Vivo V29e. Gak usah lama-lama nih brother, mendingan kalian simak aja pengalaman gue selama pakai Vivo V29 series brother. Baiklah Brody, pertama-tama gue mau bahas soal fitur yang emang sering banget dipakai sama gue nih guys. Yang udah pasti adalah kameranya. Nah, kebutuhannya ini jelas gue pakai buat ngonten guys. Keseringan banget nih ya, gue pakai tuh buat marzoom ataupun gerbek gadget gitu. Yang mana gue pakai Vivo V29 untuk kamera keduanya guys. Soalnya secara kualitas gambar ini memang detail dan warnanya itu nggak terlalu jauh ya dari kamera mirrorless yang gue pakai nih. Terus gue juga pernah bahas waktu review guys, kalau sistem stabilisasi perekaman videonya itu bisa di 1080 60 fps. Ini nih yang bikin mempermudah gue dan juga teman-teman videographer buat ngambil video yang memang nggak mungkin gitu kalau misalnya kita bawa tripod. Nah, kemarinan ya, anak kantor Pricebook, si Garaga juga minjem Vivo V29 ya guys, buat dia jalan-jalan ke Bali. Karena mohon maaf banget nih, fotonya dia emang jelek banget kameranya. Jadi gue prefer untuk dia bawa handphone ini guys, gitu. Dan pas gue lihat-lihat, ini hasil fotonya memang segila itu guys, sesuai prediksi gue gitu ya. Kata dia mau foto pagi, siang, sore, malam, dia tuh nggak bakal khawatir sama hasilnya nih bro. Warna dari setiap fotonya tuh tetap ya disesuaikan sama warna aslinya nih. Tapi dengan catatan ya, lu hidupin dulu HDR-nya brother. Dan yang bikin PD-nya sih ya, kalau mau story di IG ataupun WA, itu tuh nggak perlu lagi buat diedit-edit bro. Udah ready to post deh pokoknya. Yang nggak bisa dipungkirin sih, kalau memang 50 megapiksel ultra sensing kamera Vivo ini memang oke banget nih. Apalagi Vivo juga punya yang namanya Aura Light Portrait. Yang kali ini tuh udah lengkap banget sama smart lighting control-nya. Lu lihat aja deh perbandingan fotonya sama handphonenya si Garaga nih. Padahal aslinya tuh kondisinya tuh minim cahaya banget loh guys. Tapi si Vivo tuh masih bisa dapetin hasil yang oke banget bro. Berbanding terbalik ya sama hasil dari kamera si Garaga nih yang, mohon maaf ini burik banget guys hasil kamera dia. Terus si Garaga juga bilang nih, kalau misalkan lu semua pengen foto-foto landscape gitu pakai Vivo V29 5G, ini masih oke banget loh hasilnya. Gak spesial-spesial amat sih, tapi ya mungkin karena resolusi lensa super wide angle ini cuma 8 megapiksel kali bro. Tapi menurut gue sih sama Garaga nih kalau misalkan lensa wide kamera gini sih emang sebenarnya cocok ya buat dibutuhkan kalau misalkan lagi ambil foto-foto landscape gitu. Sementara buat kebutuhan selfie nih brother, gue juga pernah buat video reelsnya kan ya, pengalaman gue pakai kamera depannya. Poin pentingnya itu kalau misalkan lu pengen foto ataupun vlogging rame-rame teman-teman lu semua nih ya, lensanya tuh masih bisa ngecover kok berkat fitur 50 megapiksel EF Group Photo. Yang mana dos kini mengandalkan 92 derajat field of view yang disematkan di lensa kamera depannya guys. Nah, gue pribadi memang jarang banget ya pakai kamera depannya. Paling ya buat kebutuhan foto gitu bareng teman-teman gue. Sebenarnya sih jujur ya, gue tuh nggak tahu pasti gitu guys, apakah memang faktor image processing yang ada di chipset Snapdragon 778G yang ada di Vivo V29 ini memang sebagus itu gitu bro. Atau malah mungkin ya pihak Vivo aja gitu yang memang nge-develop lebih untuk bagian kameranya. Tapi pada saat review kemarin itu gue juga sudah menekankan ke kalian semua ya, bahwa lo semua tuh nggak bisa memandang si Vivo V29 ini cuma dari Snapdragon 778G aja guys. Soal ini terbukti ya, waktu gue ajak main game terus-terusan ya secara non-stop pakai Vivo V29, nah ini tuh masih sanggup banget guys, tanpa ada kendala sama sekali. Bahkan ya, menurut gue pribadi, settingan gamenya tuh udah sesuai lah sama kemauan gue. Contohnya nih, pas gue pakai buat Mobile Legends, di sini gue bisa main di settingan grafis high, refresh rate-nya ultra. Jujur nih ya, gue lebih mending pakai settingan kayak gini guys, dibandingkan settingan grafis ultra sama refresh rate high, seperti yang ada di Vivo V27 5G sebelumnya. Padahal nih ya, kalau kita lihat dari chipsetnya, itu Vivo V27 5G itu pakai Dimensity 7200 guys. Nah, kalau buat main PUBG Mobile, di settingan grafis tertingginya, yaitu maksimal di Smooth Extreme dan HDR Ultra, ini udah sabi ya guys. Mau dipakai buat main settingan manapun, gua rasa masih sama ya, lancar di angka 60 fps. Bahkan ya, pas gue pakai buat main Genshin Impact guys, di settingan rata kanan highest 60 fps, gue di sini tuh bisa dapetin rata-rata tuh di angka 40 fps loh guys, dengan rincian 39 sampai 40 fps pada saat gue nge-war. Dan hampir menyentuh nih malah 50 fps pas sekedar dipakai buat lari-lari ataupun explore map bro. Terus menariknya lagi nih guys, smartphone ini tuh cuman anget-anget dikit doang loh, walaupun harus main game maraton kayak tadi. Dan ternyata memang nih ya, usut punya usut guys, teknologi Ultra Large Vapor Chamber Bionic System yang ada di handphone ini, itu bener-bener works loh.
Dan gue juga sering juga nih ngedit video pakai handphone ini guys. Biasanya sih gue maksimal videonya tuh ngedit sekitar 3 menit lah. Ada sih memang beberapa texting dan efek-efek yang gue pakai. Tapi untungnya nih ya, buat ngedit tuh masih lancar bro. Previewnya juga nggak terlalu ngadat nih bro. Terus waktu ekspornya juga terbilang cukup cepet lah. Cuman sekitar 1,5 menit lah. Tapi secara overall ya, gue bisa bilang kalau performa chipset Snapdragon 778G yang ada di Vivo V29 ini bisa gue bilang tuh sama sekali nggak mengecewakan. Kenapa guys? Karena terbukti gue pakai buat kerja gitu ya, sambil main game-game berat juga gue rasa nih masih cukup oke banget guys. Ada satu faktor juga nih yang gue suka dari handphone ini, yaitu masalah pengisian baterai ataupun pengecasannya bro. Nah berdasarkan pengalaman gue nih ya, pas gue cas dari habis banget, cuma dalam waktu 30 menit aja, doi ini bisa keisi sampai 73%. Dan bisa full 100% guys, cuma dalam waktu 48 menit aja. Jadi gue nggak nunggu lama-lama gitu ya kalau buat ngecas. Tapi gue rasa ini memang wajar banget sih guys, karena udah 80 watt flash charge. Makanya nih guys, gue ngeberanin diri untuk ngejadiin handphone ini buat kerja guys. Jadi guys, seperti itulah pengalaman gue ya sama Raga yang benar-benar pakai Vivo V29 untuk kebutuhan sehari-hari kurang lebih selama 4 bulanan. Nah, kalau untuk si Vivo V29i, ini gue justru makainya untuk kebutuhan kayak misalkan chatting gitu guys, scrolling sosial media, sama nonton film biasanya nih guys. Sebenarnya sih alasannya sederhana ya, ataupun simple. Karena memang kapasitas baterai dari Vivo V29i itu 200 mAh lebih besar ketimbang Vivo V29 gitu bro. Tapi kalau kita ngomong masalah pengecasan, sebenarnya sih standar aja gitu ya. Standar handphone yang mid-range gitu bro. Karena Doski ini punya pengecasan 44 watt flash charge. Tapi karena kapasitas baterainya sedikit lebih besar, makanya Doski ini memang sedikit lebih irit bro. Dan hal yang gue suka nih dari Vivo V29i yaitu masalah layarnya guys. Mungkin emang nggak 3D curve gitu kayak si Vivo V29. Tapi gue pribadi tuh ngerasa kalau buat nonton film sama scrolling sosmed gitu ya, layarnya tuh masih oke banget guys. Apalagi nih fitur-fitur menarik ya, serta teknologi yang nggak kalah loh kalau kita bandingin sama Vivo V29. Contohnya nih, kayak Doski ini pakai panel AMOLED ya guys, resolusinya udah Full HD+, refresh rate-nya juga cukup tinggi, 120Hz, dan instant touch sampling rate-nya itu bisa mencapai 1200Hz loh guys. Bagaimana nih? Cukup banget dong buat nonton sama sosmedan aja mah. Terus buat penggunaan di luar ruangan ya, juga pasti masih aman banget guys. Karena peak brightness-nya ini mencapai 800 nits. By the way, kita juga bisa loh guys, buat ngatur pakai adaptive brightness-nya atau enggak. Ada juga nih fitur eye protection-nya yang bikin layar tuh jadi lebih warm gitu. Atau kita juga bisa nih ngatur karakter warna layar handphone kita itu maunya kayak gimana nih sesuai kebutuhan kita. Kemudian gue juga nggak usah khawatir nih guys, mata gue bakal sakit kalau misalkan nonton berlama-lama gitu ya pakai handphone ini guys. Karena si Vivo juga punya yang namanya teknologi SGS Eye Care Display, yang mana nih mampu mengurangi kadar blue light gitu ya yang berbahaya buat mata kita guys. Jadi guys, reproduksi warna yang akurat gitu ya berkat 100% DCI-P3 white color gamut di layar Vivo V29i itu nggak berasa sia-sia gitu bro. Karena tuh kita bisa nikmatin dalam jangka waktu yang lama nih guys. BTW nggak lupa juga nih guys, kalau Vivo V29i itu udah pakai lensa 50 megapiksel loh, dengan fitur yang sama nih kayak Vivo V29, yaitu EF Group Photo guys. Jadi intinya sih seakan-akan Vivo V29 itu punya lensa ultra wide gitu ya, buat kebutuhan wifi bareng teman-teman kalian guys, dengan hasil yang jernih untuk kelas harganya nih. Sementara buat kualitas foto malamnya guys, menurut gue pribadi nih ya, masih ketolong banget lah sama always dan juga night mode-nya, yang tentunya bikin hasil foto malam kalian tuh jadi kelihatan lebih jelas gitu dan terang. Kita juga bahkan masih bisa loh guys manfaatin fitur Aura Light Portrait yang udah ada smart lighting controlnya nih sekarang. Tentunya buat kebutuhan pengambilan foto di kondisi yang low light dengan cahaya yang lebih terlihat soft dan natural gitu bro, dibandingkan kalau misalkan lo nih pakai LED flash biasa. Nah itu dia tadi guys pengalaman gue pakai Vivo V29 series, yang mana memang kedua smartphone ini cukup banget buat memenuhi kebutuhan gue sehari-hari gitu bro. Intinya sih semua kebutuhan gue tuh terakomodir gitu guys. Tapi kalau kita ngomongin masalah harga, memang ya kedua handphone ini tuh dibanderol dengan harga di atas 4 jutaan guys. Cuman kalau misalkan budget lo memang belum sampai, slow aja guys, karena Vivo juga punya produk lain, yaitu Vivo Y17s dan juga Vivo Y27s bro. Jadi bulan September kemarin guys, Vivo tuh resmi loh ngeluarin Vivo Y17s di Indonesia. Yang mana smartphone itu sebenarnya ngejagoin memori guys sama desainnya. Yang mana doi ini udah pakai RAM 6GB ya, yang masih bisa di-extend sampai 12GB.
Sebenarnya sih emang idealnya tuh 8 GB guys. Tapi untuk 6 GB-nya itu masih oke banget lah buat multitasking menurut gua. Oh iya nih guys, selain Vivo Y17s, ini juga udah support sama fitur RAM saver untuk mencegah lag ya. Bisa juga nih guys buat ngeboost kinerja RAM sampai 500 MB. Jadi sih intinya meskipun RAM-nya ini cuma 6 GB guys, tapi performanya tuh tetap oke kok. Dan gak ada yang namanya lemot gitu bro. Sedangkan buat memori internalnya nih udah cukup gede banget ya guys, yaitu 128 GB. Bisa juga nih di-upgrade sampai 1 TB pakai slot memori eksternalnya bro. Pokoknya sih lu nggak bakal kehabisan ruang gitu ya buat simpen foto-foto, kemudian video, ataupun aplikasi sehari-hari nih yang pengen lu download brother. Kemudian kalau bagian desainnya nih ya, bodinya tuh pakai konsep bingkai 2.5D guys, yang emang sering dipakai sama brand Vivo nih. Dan emang ini cukup enak banget kok guys buat digenggam. Tapi yang gue seneng nih ya, di Vivo Y17s ini kalian tuh bisa tampil minimalis gitu, dengan pilihan warna glitter purple sama forest greennya nih bro. Terus bodi belakang ini pakai teknologi crystalline matte ya guys, dari bahan yang mirip kaca. Plus tekstur frostednya nih, jadi nggak bakal kena sidik jari gitu bro, ataupun goresan. Tapi emang sih ya, nggak ada info pasti nih guys, apakah Vivo Y17s ini punya pelindung proteksi Corning Gorilla Glass atau enggak nih bro. Tapi yang pasti, ini tuh Doski punya sertifikasi tahan air IP54 bro. So lo semua nggak usah khawatir deh guys, handphone ini kalau misalkan kena percikan air, intinya sih aman lah. Lanjut brother, sekarang kita ke bagian kameranya. Nah, karena udah pakai lensa 50 megapiksel nih dengan lensa ultra bokeh 2 megapiksel, hasil fotonya itu menurut gua sih cukup oke banget ya guys di kelas 2 jutaan nih. Cuman buat perekaman videonya ini sama kayak handphone kelas 2 jutaan lainnya lah, agak shaking guys. Terus buat performanya nih ya, Doski ini pakai MediaTek Helio G85 guys, yang emang biasa ditemuin nih buat handphone kelas harga segini. Intinya sih buat main game-game ringan masih oke banget ya guys, kayak misalkan Mobile Legends gitu atau FF itu masih lancar banget kok gue coba. Soalnya layarnya juga udah pakai refresh rate 90 Hz nih guys. Cukup enak kok buat scrolling-scrolling, main game gitu ya, masih mulus lah pokoknya. Tapi sayangnya nih ya guys, layarnya tuh masih HD+, bukan Full HD. Cuman ada fitur sunlight screen nih buat layarnya tuh tetap jernih gitu ya, dan cerah di bawah terik sinar matahari bro. Jadi sih intinya dengan harga segitu guys, lu nggak bisa terlalu banyak nyari kesempurnaan lah bro. BTW nggak lupa juga nih guys, baterainya tuh termasuk gede juga loh, yaitu kapasitasnya 5000 mAh. Bisa tahan seharian nih guys minimal, dan tergantung pemakaian sebenarnya. Tapi guys, karena handphone ini kelasnya mid to low ya, jadi chargingnya tuh masih 15 watt fast charge aja bro. So intinya nih ya, buat teman-teman yang memang lagi nyari handphone yang nggak bikin kantong bolong gitu brother, kemudian desainnya kece dan nggak lemot, gue bisa banget kok saranin lu buat ngetakis ataupun cek-cek lah si Vivo Y17s gitu bro. Tapi kalau misalkan lu punya budget 2 jutaan, terus lu lebih butuh ke performa multitasking dan buat kerja gitu brother, mungkin lu bisa ngecek dan beralih nih ke Vivo Y27s bro. Sebenarnya handphone itu pelengkap ya guys, dari seri Y27 series 4G dan juga 5G. Soalnya handphone ini punya RAM 8 GB dan bisa di-extend ya sampai 8 GB lagi. Jadi bisa dipastiin nih guys, bakalan alus pisan lah buat multitasking ataupun buat kerja tanpa khawatir nge-lag gitu bro. Gak cuma itu bro, di internal storage-nya juga cukup gede ya. Ini bisa mencapai 256 GB. So lu nggak perlu lagi deh mikirin ruang buat foto, video, ataupun aplikasi lain yang pengen lu download. Nah yang paling bikin ngiler banget nih, si Vivo Y27s ini guys udah pakai Snapdragon 680 dengan kecepatan 2,4 GHz. Jadi kita bisa expect tuh performanya masih oke kok guys. Buat main game juga lumayan lah intinya. Cuman lu jangan yang berat-berat banget nih mainin gamenya. Kemudian buat baterainya tuh kapasitasnya adalah 5000 mAh ya guys, dengan 44 watt flash charge. Yang kemungkinan nih ya bisa ngecas 30% dalam waktu cuman 15 menit aja guys. Terus buat bagian kamera dan layarnya nih guys, Vivo Y27 series sama ya, pakai lensa 50 megapiksel nih. Plus layar yang udah pakai resolusi Full HD+. Dengan IPS LCD tentunya seluas 6,64 inci. Layarnya juga sama ya guys, kayak Vivo Y17s yang udah support sunlight screen. Cuman ya, untuk Vivo Y27s ini lebih baik ketimbang dua seri sebelumnya guys. Kenapa? Karena doi ini hadir dengan refresh rate 90 Hz. Yang mana ini bakal ngebikin scrolling sosmed ya sama gaming tuh pasti lebih baik lagi guys. BTW nih ya, untuk Vivo Y27s ini juga udah support yang namanya NFC ya bro. Jadi kalau misalkan lo butuh nih ya buat cek saldo ataupun top up uang elektronik brother, sabi banget. Buat duplikasi kartu akses ini juga bisa bro. Dan yang paling penting nih ya, harganya tuh nggak bakal bikin kantong kalian jebol guys. Untuk varian 8 per 128 GB itu dijual dengan harga 2,4 juta rupiah. Sementara nih ya, buat varian 8 per 256 GB itu dibanderol dengan harga 2,8 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nyari handphone baru
kecil dan pengen punya performa yang baik, kemudian memori gede, tapi harganya tuh terjangkau guys, gue rasa memang Vivo Y27S ini bisa banget kok jadi rekomendasi buat kalian takis bro. Jadi guys, kesimpulannya nih ya, kalau misalkan lu punya budget 6 jutaan, pengen punya handphone yang kameranya kece banget, performanya oke, lu bisa banget takis Vivo V29 5G ini guys. Tapi kalau misalkan lo memang lebih butuh untuk daily driver gitu ya, untuk kebutuhan entertain kayak misalkan scrolling sosial media, streaming film gitu guys, atau butuh baterai yang handphonenya tuh lebih awet gitu brother, lo bisa banget takis yang namanya Vivo V29i ini guys. Tapi kalau misalkan lu punya budget di 2 jutaan gitu ya range-nya, terus lu pengen punya handphone yang desainnya tuh kece gitu brother ya, terus kemudian juga baterainya oke, memorinya lapang, lu bisa takis yang namanya Vivo Y17S. Cuman kalau misalkan lu budgetnya 2 jutaan tapi kekeh gitu ya, pengen punya handphone yang performanya oke nih guys, lu bisa beralih kok ke Vivo Y27S. Kurang lebih seperti itu brother pengalaman gue untuk pakai Vivo V29 series selama 4 bulan. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.